معين أما بعد اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما نافعا. Puja dan puji kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, Rabb, Tuhan, pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh alam semesta. Salawat dan salam, pujaan, sanjungan, kemuliaan, kehormatan, dan salam sejahtera selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwat fillah rahimakumullah, jamaah Majlis Ta'lim Al-Hidayah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya hidayah petunjuknya. Allahumma amin. Hari ini adalah hari Senin Ganjil. Kajian kita dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan hari ini kita masuk dosa besar yang ke-16. Betul ibu-ibu ya? Dosa besar yang ke-16. Dan ini sangat cocok untuk kondisi sekarang ini. Apa itu? Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, al-kabiratus sadisah asyar wa hiya syahadatuz zur, yaitu kesaksian palsu. Nah, ini penting ibu-ibu. Kesaksian palsu. Dia berani menjadi saksi, dia berani memberikan persaksian, dan dia berani melakukan rekonstruksi padahal palsu, padahal bohong, padahal tidak benar. Dia tidak tahu, dia bilang tahu. Ini dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 72. Di antara sifat ibadur rahman, di antara sifat hamba-hamba Allah yang maha pemurah, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Ayat ini mempunyai beberapa penafsiran, di antaranya adalah tidak memberikan persaksian palsu. Orang beriman itu tidak memberikan persaksian palsu. Di dalam athar-athar, yaitu riwayat-riwayat, disebutkan bahwa kesaksian palsu menyamai syirik. Kesaksian palsu menyamai syirik, karena Allah setelah melarang syirik, Allah melarang persaksian palsu. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fajtanibur rijsa minal autan wajtanibu qaulaz zur, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta, di antaranya persaksian palsu. Jauhi syirik, jauhi bohong, termasuk memberikan persaksian palsu. Surat Al-Hajj ayat 30. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama syahidiz zur yaumal qiyamah
hatta tajiba lahun naru. Tidak akan bergeser kedua kaki seseorang yang memberi kesaksian palsu pada hari kiamat sehingga dipastikan neraka baginya. Jadi artinya orang yang bohong, yang memberikan kesaksian palsu, nanti kiamat pasti masuk neraka. Kakinya tidak bisa bergeser kecuali dilempar ke neraka. Ini penting ibu-ibu, terutama disampaikan di pengadilan-pengadilan. Orang-orang yang jual beli kasus, itu kasus bisa diperjualbelikan. Orang salah bisa benar, orang benar bisa salah, tergantung siapa yang bayar. Hukum bisa direkayasa dengan uang, dengan jabatan, dengan kedudukan. Tinggal masalahnya satu ibu-ibu, iman atau tidak. Lek gak iman, ya wis sakarepmu. Ya percuma. Dinasehati model apapun yang tidak nyambung. Tapi kalau beriman, dia akan mikir panjang. Orang yang memberikan kesaksian palsu telah melakukan banyak dosa besar. Di situ disebutkan ada 3. Ya, jadi orang yang memberikan persaksian palsu 4 ya, disebutkan 4 di situ. Ada 4 hal yang dia lakukan. Yang pertama, membuat dusta. Yang pertama adalah dia bohong. Dan bohong itu adalah sebuah dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Al-Mu'min 28. Orang yang pendusta oleh Allah tidak diberi petunjuk. Dia dibiarkan sesat, dia dibiarkan menyimpang karena dia bohong. Kemudian hadits yang kedua atau dalil yang kedua tentang yang pertama ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yutba'ul mu'minu ala kulli syai' laisal khiyana wal kadzib." Seorang mukmin diciptakan dengan segala kecenderungan tabiat, tapi bukan tabiat berkhianat dan berdusta. Jadi maksudnya orang mukmin berbuat maksiat, dosa itu biasa, wajar. Tapi orang mukmin itu tidak mungkin selalu berkhianat, tidak mungkin selalu bohong, tidak mungkin. Jadi itu yang pertama. Orang yang memberikan kesaksian palsu itu adalah bohong, dusta. Yang kedua, orang yang bersumpah palsu, mendolimi orang yang dilawannya dengan kesaksian palsu tersebut, sehingga dia bisa mengambil harta, kehormatan dan nyawanya. Berarti dia apa? Dolim. Orang tidak salah dibilang salah, orang salah dibilang benar, sehingga dia pun menghalalkan darahnya orang, mengambil hartanya orang, merusak kehormatannya orang dengan persaksian palsu, bohong. Kemudian yang ketiga, orang yang bersumpah itu mendolimi orang yang dibela dengan kesaksian palsu tersebut. Karena dengan persaksian palsu itu, orang yang bersaksi mendatangkan harta yang haram baginya. Kemudian dia mengambilnya karena kesaksian palsu tersebut. Maka karena itu dia wajib mendapatkan neraka. Maksudnya apa ibu-ibu? Orang yang nomor 2 tadi apa? Orang yang memberikan kesaksian palsu berarti dia mendolimi orang yang lawannya. Kalau sekarang berarti dia mendolimi orang yang dibela. Kenapa dia mendolimi orang yang dibela? Karena harta haram diberikan kepada dia. Kamu menang, kamu benar.
ini loh harta haram kamu ambil. Ya, kamu benar, kamu tidak apa-apa menumpahkan darahnya orang. Kamu benar, kamu tidak apa-apa menghilangkan nyawanya orang. Jadi dia itu bukan membela, tapi dia menjerumuskan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qadaitu lahu min mali akhihi fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan min nar." Barang siapa yang saya putuskan menang dalam sengketa tanpa hak dari harta saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya. Karena sesungguhnya itu berarti saya memberikan sepenggal azab dari neraka untuknya. Jadi maksudnya begini ibu-ibu. Orang kalau di pengadilan itu yang menang siapa ibu-ibu? Pengadilan itu yang menang adalah yang hujahnya kuat. Karena ada argumentasi kan? Ini bukti, ini saksi. Nah ternyata buktinya bukti palsu. Saksi-saksi palsu. Tapi secara zahir dia yang kuat, dia yang menang. Ya dia dimenangkan. Apa kata Nabi? Orang yang aku menangkan di pengadilan karena dia kuat hujahnya, karena dia kuat saksinya, tapi dia bohong, tolong jangan ambil ya uangnya ini ya. Karena itu adalah neraka. Itu adalah neraka. Jadi pengadilan itu kuat-kuatan hujah, kuat-kuatan saksi, kuat-kuatan bukti, dan itu bisa direkayasa. Dia merekayasa demikian rupa dan dia menang di pengadilan, jangan diambil itu uangnya. Itu api itu. Seperti dulu ibu-ibu pernah pada zaman sahabat Ali bin Abi Thalib, ada seorang qadhi yang terkenal adil, namanya Qadhi Syureh. Qadhi Syureh. Terkenal adil itu. Sahabat Ali waktu itu baju besinya ya, itu dipinjam Yahudi dan kemudian tidak mau dikembalikan. Diminta, nggak mau dikembalikan. Dia mengklaim ini milikku, kata Yahudi itu. Akhirnya sahabat Ali lapor ke Qadhi Syureh, dilaporkan. Sudah, sekarang di pengadilan. Ini Yahudi, ini sahabat Ali. Bagaimana wahai Ali? Iya, itu milik saya. Saksinya siapa? Saksinya anak saya. Oh, enggak boleh. Anak tidak boleh jadi saksi membela bapaknya, orang lain. Orang lain saya tidak punya. Yang jelas itu punya saya. Baik. Wahai Yahudi, itu milik siapa? Milik saya. Buktinya apa? Buktinya di saya. Buktinya di saya. Ya. Dia bilang milik dia, dia nggak punya bukti, dia nggak punya saksi. Hanya diputuskan di pengadilan, itu baju besi miliknya siapa? Milik Yahudi. Milik Yahudi. Padahal bukan milik dia. Ya sudah. Ternyata setelah itu Yahudinya mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Islam adalah agama yang menegakkan keadilan. Itu baju besi milik Ali, bukan milik saya. Cuma di pengadilan dia dikalahkan, walaupun dia seorang khalifah, walaupun dia seorang pemilik yang benar, karena dia tidak punya saksi, tidak punya bukti. Kalau kita bicara pengadilan ibu-ibu, ada namanya pengacara. Pengacara itu tidak selalu membela orang yang benar. Pengacara itu membela yang siapa? Yang bayar. Kamu bayar berapa? Wani piro. Gitu kan? Nah kemudian bisa diatur, direkayasa. Kalau orang beriman membaca bab ini saja sudah mundur. Hidup sebentar, setelah itu kita akan mati. Naudzubillah, dibakar di neraka. Jadi dia mendolimi orang yang dibela. Dia menjerumuskan orang yang dibela. Kemudian yang keempat, orang yang memberikan kesaksian palsu berarti telah membolehkan sesuatu yang diharamkan dan dijamin oleh Allah agar tidak dilanggar berupa harta, darah atau nyawa dan kehormatan. Jadi orang yang memberikan persaksian palsu itu berarti ya, dia menghalalkan menumpahkan darahnya orang. Dia menghalalkan ngambil hartanya orang. Dia menghalalkan merusak kehormatannya orang. Padahal hukumnya adalah haram. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullul muslimi 'alal muslimi haramun
maluhu wa damuhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Maksudnya haram itu terjaga, terhormat dalam hal hartanya, darahnya dan kehormatannya. Sementara dia putuskan perkara, ya tidak apa-apa kamu ambil uangnya dia, tidak apa-apa kamu menumpahkan darahnya dia dan merusak kehormatannya dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair, al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur." Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa yang paling besar, ya, dosa besar yang paling besar, yaitu syirik, mempersekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, berkata dusta, ketahuilah, dan memberikan kesaksian palsu. Beliau terus mengulanginya hingga kami berkata, semoga saja beliau diam. Jadi beliau ngulang-ulang, persaksian palsu, persaksian palsu, persaksian palsu. Sampai-sampai sahabat, ya Allah, mudah-mudahan Rasulullah diam, mudah-mudahan Rasulullah diam. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa memberikan persaksian palsu. Baik, itu adalah dosa besar yang nomor ke-16. Karena itu kalau ibu-ibu ada urusan dengan masalah hukum, hati-hati. Termasuk kerja di hukum, jadi pengacara, jadi hakim, kemudian jadi notaris dan yang lainnya, hati-hati ibu-ibu. Ya, banyak orang berurusan dengan hukum itu masuk neraka karena identik dengan mendolimi orang lain, identik dengan ya berbagai macam keburukan yang telah disebutkan tadi. Tadi ada 4 madharat daripada persaksian palsu. Yang pertama apa tadi ibu-ibu? Yang pertama dia telah bohong, dia bohong. Yang kedua, dia mendolimi orang yang dilawan, ya. Yang ketiga, dia mendolimi orang yang dibela karena menjerumuskan. Yang keempat, dia menghalalkan sesuatu yang haram. Baik, mudah-mudahan jelas. Sekarang kita masuk dosa besar yang ke-17, al-liwat, homoseksual. Yang mana sekarang ini lagi marak LGBT. Kita akan bahas masalah ini nanti, kita perluas panjang lebar karena banyak terjadi perbuatan homoseksual. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita di dalam kitabnya Al-Qur'an yang mulia tentang kisah kaum Nabi Lut alaihi salam dalam sejumlah tempat dari kitab sucinya yang agung. Dan bahwasanya Allah telah membinasakan mereka karena perbuatan mereka yang keji tersebut. Dan kaum muslimin dari semua golongan dan madhab telah berijma. Berijma itu bersepakat, berkonsensus, yaitu bahwa praktek homoseksual adalah termasuk di antara dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun." Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki dari manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabbmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Asy-Syu'ara 165 166. Jadi kata Allah, Allah sudah nyiptakan kamu, ada laki ada perempuan, nikah halal, silahkan. Kok kamu tidak mau dengan fitrah yang Allah ciptakan? Kamu maunya laki dengan laki, ya, dicela oleh Allah. Homoseksual lebih keji dan lebih buruk daripada zina.
Dan kita tahunya dari hukumannya. Karena hukumannya lebih berat, hukumannya lebih dahsyat. Nabi SAW bersabda, "Uqtulul fa'ila wal muf'ula bih." Bunuhlah pelaku dan objek pelaku homonya, dan isnadnya hasan. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan homoseksual, sodomi, maksudnya adalah sodomi ya, itu anal seks laki dengan laki, maka diapakan? Bunuh dua-duanya. Yang melakukan dan yang dilakukan atasnya. Bunuh dua-duanya. Subhanallah. Kalau melakukan atas dasar suka sama suka. Dan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut." Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu perbuatan sodomi. Dilaknat, dikutuk, dijauhkan dari rahmat Allah, dibakar di neraka, dan tidak layak masuk ke dalam syurga. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Yundar a'la bina'in fil qaryah fayulqa minhu thumma yutba' bil hijarah." Cara memberikan hukuman terhadap orang yang melakukan homoseksual. Tadi hukumannya apa ibu-ibu? Hukuman mati. Caranya gimana? Cara eksekusinya gimana? Ini menurut sahabat Abdullah ibnu Abbas. Adalah dengan cara diperhatikan bangunan yang paling tinggi di daerah setempat. Kemudian dari sana dia dilempar. Kemudian diikuti dengan dilempari dengan batu. Jadi kalau di Malang ini dicari bangunan paling tinggi. Di Malang di mana? Di mana paling tinggi? Kalau Jakarta katakanlah di Monas. Di Gowonang Monas, Dikur, ya, di Lugurno. Jatuh, pior, jatuh dilempari batu. Kenapa demikian? Sama dengan azabnya Allah untuk kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut kaumnya diapakan? Ya, negerinya dibalik. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, dan mereka dilempar batu, podok. Ya, taruh tempat yang paling tinggi, dijungkrak pior, dilempari batu. Insya Allah kalau dengan hukuman itu ibu-ibu moro waras kabeh. Delok iku wis kapok aku wis. Moro waras, setane melayu wis. Karena takut. Nanti kita bahas lagi menurut para sahabat bagaimana pelaksanaan eksekusinya. Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, "Sihakun nisa zina bainahunna." Praktek lesbian kaum perempuan adalah zina di antara mereka. Jadi sihak lesbian itu sama dengan zina. Ya. Itu identik. Ada LGBT, ada homoseksual, ada lesbian. Madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam hal ini berpendapat bahwa hukum had bagi orang yang melakukan praktek homoseks adalah sama dengan hukum had zina. Dan umat Islam telah berijma' bahwa barang siapa melakukan praktek homoseks dengan sahayanya, yaitu budaknya, maka dia adalah seorang homo pendosa. Baik, kita perluas lagi ibu-ibu ya tentang masalah ini. Mungkin ada yang bilang, lo itu kan takdirnya Allah, Ustaz. Orang kan jadi banci takdirnya Allah. Betul apa enggak ibu-ibu? Kan dia jadi banci takdirnya Allah. Betul apa enggak? Kalau ada orang bilang gitu, betul apa enggak? Enggak betul ibu-ibu. Banci itu dalam istilah syar'i itu ada namanya khuntha. Itu namanya khuntha. Itu banci. Dan banci itu ada yang memang diakui oleh syariat. Diakui syariat. Yaitu orang yang terlahir dengan dua alat kelamin. Jadi dia lahir punya dua alat kelamin. Alat kelamin laki dan alat kelamin perempuan. Jadi memang ketika lahir alat kelaminnya dua.
Dia dihukumi yang mana? Dia dihukumi yang berfungsi yang mana? Kalau yang berfungsi yang laki, berarti laki. Kalau yang berfungsi perempuan, berarti dia perempuan. Atau dia terlahir alat kelaminnya satu, laki-laki, tapi organ-organ dalamnya itu perempuan semua. Kelenjar-kelenjar perempuan ini itu. Nah, itu namanya memang takdir dari Allah. Dan itu jarang. Itu mungkin sekian juta orang ada satu. Itu jarang ya, tapi ada itu ibu-ibu. Kemudian, nah kalau banci-banci yang sekarang ini ibu-ibu, itu rata-rata laki-laki tulen 100%. Terlahir sebagai laki-laki 100%. Kemudian dia berubah menjadi banci seperti itu, ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah karena pergaulan. Pergaulan bisa membawa. Orang kalau salah dalam bergaul, dia bisa jadi banci, dia bisa jadi lesbian. Apalagi zaman sekarang, mudah dia menyaksikan gambar-gambar seperti itu. Dia mudah menyaksikan film-film seperti itu. Sehingga dia terbawa. Orang mungkin pertama mengingkari ibu-ibu. Tapi kalau dia nonton video laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, nonton sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, biasa. Akhirnya kepingin nyoba, jadi dia. Ya. Jadi karena faktor lingkungan. Kemudian juga atau karena faktor ekonomi menjanjikan. Jadi ada laki-laki yang mau dengan dia pun mau dibayar berapa. Ya, faktor pergaulan, faktor ekonomi, atau juga memang faktor direkayasa. Jadi dia disuntik hormon-hormon tertentu sehingga dia berubah menjadi perempuan. Suaranya kayak wong wedok. Ya mohon maaf, payudaranya gede. Ya. Kemudian apanya lagi? Itu bisa direkayasa itu. Disuntik hormon-hormon tertentu, dia berubah jadi perempuan. Jadi ya kita harus hati-hati. Jadi yang ada sekarang ini banci-banci itu adalah laki-laki tulen. Banci keker-keker ibu-ibu. Kan pernah tempo hari ditangkap basah kan di tempat latihan gym itu. Di tempat latihan apa? Fitness. Berapa orang waktu itu yang ditangkap? 100 sampai 200 orang. Jadi mereka pesta di tempat fitness, ketangkep basah, laki-laki kekar-kekar, tapi ternyata banci ibu-ibu, kekar tapi banci. Ya. Dan ini kalau tidak dikerasi bahaya. Karena itu dalam Islam hukumnya keras. Untuk apa? Membuat jera. Iku lho, kon lek ngono, kon dikonokno. Kapok aku wis tobat gak wani aku. Apa hukumannya? Mari kita lihat ibu-ibu. Ya, ini menurut para ulama, saya ringkas dari beberapa kitab, di antaranya kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Pendapat yang pertama, faminhum man dhahaba ila an yuhraq bin nar. Jadi yang pertama-tama ibu-ibu, yang pertama perlu kita ketahui ya, para sahabat Nabi sepakat orang yang melakukan homoseksual dihukum mati. Jadi zaman sahabat tidak ada khilafiyah. Zaman sahabat tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang melakukan sodomi dihukum mati. Itu zaman sahabat. Hanya yang mereka beda pendapat itu cara menghukum matinya gimana. Cara eksekusinya seperti apa. Nah ini yang pertama. Yang pertama, dibakar. Dibakar hidup-hidup maksudnya. Jadi caranya dibakar. Ini pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib, dan ini dipraktekkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pernah sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi khalifah diberitahu ya oleh sahabat Khalid bin Walid, di sana ada orang laki yang melakukan sodomi. Kemudian sahabat Abu Bakar musyawarah dengan para sahabat, wahai para sahabat, ini
Diapakan ini? Diapakan? Lalu sahabat Ali bin Abi Thalib berpendapat, ya, belum pernah ada kemaksiatan yang dilakukan umat seperti dilakukan kaum Nabi Lut. Dan Allah menghukum mereka dengan hukuman yang dahsyat seperti itu. Ara an yuhraq binar, menurut pendapat saya hukumannya adalah dibakar hidup-hidup. Dibakar, ya. Lalu sahabat Abu Bakar kirim surat kepada sahabat Khalid ibnul Walid dan dilaksanakan pembakaran itu. Kita korban 1-2 orang tapi menyelamatkan banyak orang. Kemudian pendapat yang kedua, wa minhum man qala yurma bihi min a'la syahik wa yutba bil hijarah. Yang kedua, dilempar dari tempat yang paling tinggi dan kemudian diikuti dengan dilempari batu. Ini pendapat tadi, pendapat sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang ketiga, wa minhum man qala yurjam bil hijarah hatta yamut. Yang ketiga adalah dirajam dengan batu sampai mati. Jadi dia ditanam separuh badan, dilempari batu sampai mati. Ini juga diriwayatkan dari sahabat Ali dan sahabat Ibnu Abbas. Jadi itu 3, ibu-ibu, ya. Itu pendapat sahabat sepakat dihukum mati, hanya mereka beda pendapat bagaimana cara mengeksekusinya. Nah, kemudian setelahnya sahabat, para fuqaha, para ulama, mereka beda pendapat. Ini yang keempat. Yang keempat ini setelahnya sahabat, para fuqaha, para ulama. Mereka berpendapat pokoknya dihukum mati baik dia itu muhsan atau ghairu muhsan. Muhsan itu dia sudah menikah atau belum menikah. Kan kalau zina itu kalau sudah pernah menikah kan dirajam. Kalau belum pernah menikah dicambuk, diasingkan setahun. Nah, kalau ini enggak, muhsan ataukah ghairu muhsan, pokoknya dibunuh. Kemudian pendapat yang kelima, ini pendapat setelahnya sahabat, ya, ulama setelahnya sahabat. Fal yu'aqab 'uqubataz zani, hukumannya seperti hukuman orang berzina. Yaitu kalau pernah menikah dirajam, kalau belum pernah menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kemudian yang keenam, di antara ulama setelah sahabat ada yang berpendapat yu'azzar at-ta'zir al-baligh alladhi yarahu al-hakim. Pokoknya dia dihukum dengan hukuman yang berat sesuai keputusan penguasa. Sesuai keputusan pengadilan. Wis pokoknya dihukum sing berat yang membuat jera. Apa hukumane? Sakarepe keputusane pengadilan, ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, yuhbasan fi antani maudhi' hatta yamuta. Yang ketujuh, cara menghukumnya adalah dia dikurung di tempat yang baunya paling busuk sampai mati. Jadi dua-duanya tadi itu dikurung di tempat yang baunya paling busuk, wis dijarno sampai mati. Kalau tempat baunya paling busuk di mana, ibu-ibu? Di mana kira-kira? Di mana? Pembuangan sampah. Tidak kurang busuk, ibu-ibu. Yang lebih lagi, pokok ono nggen sing ambune buak muena ditelekono, ditutup rapet wis sampai mati. Rasakno iku. Kemudian yang kedelapan, ini pendapat ulama setelah para sahabat. Annahu yulqa alihi jidar hatta yamuta tahtal hadam. Yaitu dia dijatuhi tembok sampai mati. Jadi diluguri tembok. Kan dia gini ya luguri tembok.
pelek sampai mati. Jadi demikian. Sekali lagi kesimpulannya, para sahabat tidak ada perbedaan pendapat, hukumannya mati, cuman mereka berbeda pendapat cara menghukum matinya. Jadi dua-duanya dihukum, yang melakukan dan yang dilakukan atasnya dihukum mati. Kecuali orang yang dipaksa untuk mau melakukan itu, yang nggak dihukum, dipaksa. Jadi mirip dengan orang yang diperkosa gitu kan. Oh, dia dipaksa, dia tidak mau, dia diancam. Kalau kamu tidak mau tak bunuh. Orang dipaksa yang tidak ada hukumannya. Kemudian yang kedua, kalau orang yang dilakukan atasnya itu anak kecil. Maka kalau anak kecil hukumannya bukan seperti itu, tapi hukumannya adalah hukuman untuk memberikan pelajaran saja. Tidak dihukum mati. Karena anak di bawah umur. Kemudian juga kalau orang gila. Orang gila mau diapakan? Mau dia gila? Mau dihukum tidak bisa. Baik, saya kira itu dulu aja. Dan kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Monggo kita diskusikan. Jadi intinya ibu-ibu, kita perlu waspada, perlu hati-hati pergaulannya anak kita. Kalau dulu orang itu takut anaknya pulang bawa anak perempuan. Sekarang lebih takut lagi ibu-ibu, pulang bawa anak laki-laki. Waduh, ini kita mbaan. Demikian. Wallahu a'lam. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tafadhol, saya beri kesempatan ibu-ibu untuk bertanya. Monggo, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya kurang jelas. Gimana tadi? Oh ya, sengketa tanah. Ya, terus? Ya. Iya. Iya, baik. Lah kok bisa merasa benar, Bu? Lah dia merasa benar kan mesti ada hujahnya kan. Seseorang itu merasa benar, berarti dia punya apa? Punya bukti, punya saksi, punya alasan, punya hujah. Nah, dia merasa benar, punya enggak itu? Punya apa enggak? Kan tadi sengketa tanah kan, bawa ke pengadilan kan? Ya, dia merasa benar dan kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau urusan pengadilan, berarti urusannya adalah kuat-kuatan apa? Kuat-kuatan apa? Enggak, kalau pengadilan itu kan kuat-kuatan hujah, kuat-kuatan argumentasi, bukti dan saksi. Siapa yang kuat dia yang menang. Kalau ternyata dia berbohong, dia merekayasa, ya sudah, dia masuk neraka. Kon menang, jadi istilahnya ini Bu, istilah kasar Bu ya. Iki loh, PN duwe haram. Makanlah uang haram ini. Ambillah tanah haram ini. Ambillah uang haram ini. Kasarnya gitu Bu. Jadi kalau pengadilan yang menang adalah yang hujahnya kuat, buktinya kuat, saksinya kuat. Dia bohong atau tidak bohong, urusannya dia dengan Allah. Ini urusan manusia, urusan dunia. Urusan akhirat lain lagi nanti. Jadi begitu Bu. Kenapa? Lebih baik tidak urusan dengan pengadilan gitu. Wallahu a'lam ya. Kalau yang saya tahu pengadilan sekarang bisa jadi rekayasa masalahnya Bu. Pengadilan sekarang ini adalah kuat-kuatan bayar. Sopo sing bayare kuat iku yang menang. Padahal ibu tahu mendolimi tanah itu hukumnya apa? Kita pernah bahas atau belum itu? Tentang mendolimi tanah. Nanti ada itu Bu.
termasuk dosa besar yang sangat besar itu adalah mengambil tanahnya orang. Itu nanti ada ya, yang nomor berapa nanti itu. Dosanya seperti apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzalama qida shibrin minal ard, tuwiqahu yaumal qiyamah ila sab'i aradin." Orang yang mendolimi tanahnya orang satu jengkal. Njupuk tanahe wong sak cengkilan. Mek sak menit tok, Bu. Jadi patoknya dia di sini, diundurno sak menit, Bu. Kemudian suratnya juga dirubah. Satu jengkal. Apa hukumannya? Nanti tanah satu jengkal ini dikalungkan di lehernya sampai 7 lapis bumi. Ya. Sak cengkilan 7 lapis bumi dikalungkan di lehernya. Berat apa enggak? Oh, berat sekali. Bagaimana kalau dia mencuri tanah 1 meter? Bagaimana kalau 1 hektar? Luar biasa itu. Nanti ada itu insya Allah babnya tentang mengambil tanahnya orang. Apalagi sekarang memang ada mafia-mafia yang secara khusus itu merubah sertifikat miliknya orang. Jadi dia jual beli tanah. Padahal itu sertifikat aspal, asli tapi palsu. Naudzubillah itu, Bu. Kami dulu pernah ketika kami tinggal di Jakarta, kami kuliah di Jakarta, kami kontrak rumah di Matraman Dalam 3. Kami kontrak. Kami dapat asrama, tapi kami sengaja ngontrak biar dekat dengan teman-teman. Kemudian di Matraman itu kami ngajar TPQ, buka TPQ. Kalau habis maghrib, anak-anak tetangga ngaji di rumah. Ada salah satu tetangga yang selama ini cuek, Bu. Tidak pernah ngurusi kita, tidak pernah nyapa kita. Anaknya ngaji di kita, tapi dia cuek selama ini. Tiba-tiba datang ke rumah, minta belajar ngaji. Kami heran, ada apa ini? Kok moro-moro teko njaluk belajar ngaji. Ternyata dia cerita tadi baru saja ngubur orang mati. Orang yang mati itu ketika dimasukkan kuburan liang lahat itu tidak cukup. Padahal sudah diukur cukup. Dilebokno gak cukup. Diperluas lagi. Dimasukkan gak cukup maneh. Padahal kalau secara ukuran akalnya manusia wis cukup iku. Dilebokno gak cukup. Pokoknya berapapun digali tidak cukup, hanya dipaksa ya pokoknya melbu. Kemudian yang ngubur bertanya-tanya, ada salah apa orang itu? Dosa apa? Ada yang mengatakan dia suka mendolimi tanahnya orang lain. Jadi begitu, Bu ya. Jadi kita sebagai orang beriman jangan kecil hati, Bu. Dunia bukan segalanya. Kon menang di dunia, kon pasti bangkrut di akhirat. Tinggal iman atau tidak iman. Demikian, wallahu alam. Monggo silakan kalau ada yang lainnya, tafadhol. Ya, silakan, Bu. Bentar, suaranya saya kurang dengar. Gimana? Iya. Oh ya. Jadi orang yang sudah dihukum di dunia, apakah di akhirat ada hukumannya lagi? Kalau di dunia sudah dihukum sesuai hukuman syar'i, di akhirat tidak ada hukumannya. Ya tergantung kembali kepada orangnya. Tobat apa gak? Tobat. Lek gak tobat, ya kena mana, Bu? Karena dia berbuat maksiat belum tobat. Tapi kalau sudah dihukum, Allah tidak mungkin mengumpulkan 2 hukuman ya untuk 1 orang. Sudah dihukum di dunia, sudah selesai, di akhirat bebas. Ya, dengan catatan apa? Tobat, bertobat, Bu. Dan juga dengan catatannya pula, hukumannya di dunia hukuman yang syar'i. Kalau hukuman enggak syar'i, enggak bisa, Bu. Contohnya apa? Di negeri kita, hukumannya syar'i apa enggak di sini? Enggak syar'i. Orang ngambil uangnya orang, misalnya 5 miliar. Dilaporkan ke pengadilan.
Diputuskan di pengadilan bahwa dia dipenjara 2 tahun, gitu kan? Atau sekian tahun. Tapi dia tidak mengembalikan uangnya itu. Maka walaupun dia dipenjara 1000 tahun, itu tetap tidak menggugurkan dosanya. Karena syaratnya apa? Uangnya harus dikembalikan, balekno duitmu. Secara hukum negara, setelah dia dipenjara sekian tahun, wis mari, beres. Itu urusan apa? Negara, urusan dunia. Tapi di akhirat belum selesai, kembalikan uangnya. Jadi para koruptor itu kalau mau tobat, duit hasil korupsimu tokno kabeh. Itu mau tobat. Jadi bukan korupsi, ya, kemudian tobat. Sambil menikmati uang hasil korupsi. Lah kok enak? Ya, itu duit haram kabeh. Jadi hukumannya harus hukuman yang syar'i. Baru di akhirat sudah selesai, tidak ada hukuman lagi dengan catatan dia sudah bertaubat. Jadi begitu. Ya. Monggo. Kalau apa? Durhaka? Iya. Iya, dia homoseksual dengan perannya orang tua. Itu terjadi kepada anaknya. Bagaimana orang tuanya? Dosa apa enggak gitu? Maksudnya gitu ya? Baik. Jadi ketika seorang anak itu berbuat maksiat, apakah bapak ibunya dosa atau tidak dosa? Itu ada dua, Bu, jawabannya. Bisa dosa, bisa tidak dosa. Yang pertama, orang tuanya tidak berdosa kalau dia sudah berusaha maksimal untuk mendidik anaknya. Dia maksimal mendidik anaknya, disekolahkan, dijelaskan, diawasi, dikontrol, didoakan. Pokoknya dia berusaha maksimal mendidik anaknya, ngawasi anaknya, ngontrol anaknya, tapi tetap ya kecolongan dia. Tidak dosa orang tuanya, Bu. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh anaknya kafir, Bu. Nabi anaknya kafir. Apakah Nabi Nuh membiarkan anaknya? Tidak mungkin. Nabi Nuh sudah mendidik, sudah mengajar, sudah membimbing, sudah ngontrol, sudah ngawasi, sudah doakan. Tapi memang takdirnya Allah, gak dosa. Ya. Yang penting terus berusaha. Yang kedua adalah bapak ibunya dosa. Kalau bapak ibunya belum maksimal dalam mendidik anaknya, asal-asalan, bahkan cenderung apa? Mengabaikan. Tidak dikontrol siapa temannya, tidak dikontrol pergaulannya, bahkan cenderung bapaknya itu tidak mau tahu, ibunya tidak mau tahu. Itu dosa, Bu. Itu berarti anaknya nakal karena salah bapak ibunya dalam mendidik. Jadi karena yang salah bapak ibunya, ya sing dosa bapak ibu. Kalau bapak ibu sudah tidak salah, sudah berusaha maksimal, tapi takdirnya begitu, ya tidak dosa. Mau diapakan? Kita tidak mampu merubah orang, kita hanya mampu apa? Mengajak, mendidik, menuntun, motivasi, mendoakan, merubah kita tidak mampu. Jadi begitu, Bu. Karena itu kita sebagai orang tua harus apa? Makanya duwe anak itu berat, Bu. Punya anak itu berat. Di satu sisi punya anak itu nikmat, tapi juga apa? Amanat. Ini nikmat plus amanat. Ojo enak-enakan kon. Tanggung jawab. Nanti kamu ditanya oleh Allah, bagaimana pendidikannya anakmu? Apakah anakmu mengerti akidah yang benar atau tidak? Apakah anakmu mengerti sunnah atau tidak? Apakah anakmu maksiat atau tidak? Kita ditanya oleh Allah, Bu. Sehingga kita sebagai orang tua harus selalu ngontrol anak kita. Termasuk masalah pergaulan. Kalau menurut syar'i, Bu, kita ini harus tahu anakku iki kumpulane sopo. Anakku iki koncoe sopo. Harus tahu, Bu. Dan kita tidak boleh malu untuk tanya kepada anak kita. Nak, sopo kumpulanmu, nak? Kalau perlu kita cek sendiri. Kalau kita khawatir bohong, ya pergi kemana, mungkin diintai. Tidak apa-apa, itu syar'i itu, Bu. Untuk memastikan kita bahwa anak saya itu pergaulannya benar. Pergaulannya tidak menyimpang. Apalagi zaman sekarang, Bu. Waduh, pergaulannya anak sekarang ini, Allahu Akbar.
Demikian. Jelas Bu ya? Jelas apa enggak? Takut apa enggak jadi ibu? Takut. Kita juga takut, saya juga takut jadi bapak Bu. Tapi harus dijalani ini. Ini kita jalani. Yang penting kita berusaha maksimal sesuai aturan syariat. Termasuk anak saya walaupun sudah gede kuliah. Anak saya yang pertama kuliah, baru masuk kuliah. Selalu kalau mau keluar kate nang ndi, ambek sopo. Seperti itu. Dan saya berusaha anak itu supaya jujur. Saya berusaha anak-anak saya supaya jujur. Kamu salah tapi jujur, itu tak puji kamu. Karena kamu jujur. Dan jangan diulangi lagi. Tapi kalau kamu bohong, saya paling marah kalau ada orang yang bohong. Saya paling tidak senang orang bohong. Lebih baik kamu salah tapi jujur. Tidak apa-apa, dimaafkan. Karena kamu jujur itu bagus. Jadi begitu. Terutama juga masalah narkoba. Itu juga bahaya ibu-ibu. Apalagi di Malang ini peredaran narkoba luar biasa. Kadang anak-anak itu karena salah pergaulan, akhirnya mengkonsumsi narkoba. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga kita semuanya. Kalau sudah konsumsi narkoba lama-lama jadi pengedar. Mula-mula pemakai lama-lama pengedar. Ya, na'udzubillah. Karena itu juga Bu, di antara doa kita yang terbanyak itu adalah doa untuk anak-anak kita. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau silakan Ibu bikin redaksi sendiri. Kalau saya punya redaksi biasanya Allahumma apa namanya? Allahumma barik fi auladina wa barik lana fi auladina wa la tadurrahum wahfadhum wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum dan seterusnya. Dan saya kalau doakan keluarga sambil saya bayangkan, ya Allah berilah barokah anak-anakku. Bayangkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, ya. Seperti itu. Itu diantara upaya, itu diantara usaha. Kita kalau menyerahkan pendidikan anak kepada diri kita sendiri, tidak mampu, Bu. Tidak mampu. Harus minta tolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah tolong, ya Allah didik anak, ya Allah. Anak dulu mungkin nakalnya masih kelihatan Bu. Arek saiki nakale gak ketok Bu. Nyekel HP kabeh arek. Sing dibuka opo gak ero. Dan kita harus ngontrol HP-nya anak-anak kita. Dikumpulkan anak-anak, diberitahu tentang bahaya nonton pornografi. Terangkan Bu, bahayanya nonton porno kayak gini nak, hati-hati. Yang penting diberikan apa? Diberikan edukasi, pendidikan, pelajaran. Ini loh pornografi bahayanya seperti ini. Tusoy kayak gini. Dampak daripada maksiat mata. Yang penting mereka paham, mereka tahu. Setelah itu kita doakan. Demikian. Wallahu a'lam. Monggo silakan kalau ada yang lainnya, tafadhol. Monggo silakan Bu. Iya. 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 Jadi cara taubat orang melakukan penyimpangan seksual, gitu kan? Cara taubat kalau memang itu dosa yang tersembunyi, ya, tidak ada orang tahu dan penguasa juga belum tahu. Sudah taubat antara dia dengan Allah. Taubat antara dia dengan Allah. Tidak harus dia menyerahkan diri kepada pemerintah. Tolong hukuman aku, tidak harus itu. Ya, caranya adalah pertama menyesal. Ini yang paling prinsip Bu, menyesal. Getun. Saya menyesal dulu telah berbuat itu. Dan inilah inti daripada taubat itu, penyesalan. Yang kedua, tidak berbuat lagi. Yang ketiga, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Wes aku kapok, saya tidak akan melakukan lagi. Kemudian yang banyak beramal soleh. Sing akeh sembahyang, sing akeh sedekah, sing akeh baca Quran, yang banyak beramal soleh. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Sudah selesai Bu.
tergantung kadar penyesalannya. Itu inti daripada taubat. Karena ada orang sudah taubat, Bu. Lek eling zaman biyen pas nakal, saya ono perasaan seneng, Bu. Itu durung taubat jenenge iku. Itu belum taubat namanya. Jadi taubat itu kalau ingat masa-masa dulu ketika nakal, bukan seneng, tapi dia menyesal. Aku getun biyen kayak ngono itu. Alangkah senangnya kalau saya tidak seperti itu. Tapi sudah terjadi, mudah-mudahan Allah mengampuni. Jadi tidak ada keharusan menyerahkan diri kepada penguasa, Bu. Memang dulu zaman Nabi ada beberapa riwayat orang menyerahkan diri ke Nabi, gitu kan? Ada juga riwayat, Bu, ketika orang itu dihukum dia lari, Bu. Oleh sahabat dikejar. Kata Nabi apa? Wis jarno, wis cek melayu cek tobat antara dia dengan Allah. Demikian. Wallahu alam. Iya. Iya, maksudnya tersembunyi itu dosanya belum sampai kepada penguasa. Belum sampai kepada pemerintah. Kalau sampai kepada pemerintah, maka harus dilakukan hukum had. Tidak ada pilihan lain. Jadi kalau belum sampai kepada pemerintah, ya sudah tobat antara dia dengan Allah. Dan itu pun pemerintah yang Islami. Dan sekarang tidak ada, Bu. Di sini lesbian hukumannya apa? Ya karena hukumannya. Di sini kalau suka sama suka tidak ada hukumannya. Bebas. Iya. Memang itu, Bu, di antara dampak homoseksual dan lesbian, Bu, ya. Subhanallah, orang itu kalau kena homoseks itu tidak punya sifat malu. Isine itu hilang. Ya. Karena apa? Dia sudah menyimpang dari fitrah. Ini fitrah yang suci sudah rusak. Hati nurani sudah rusak, ya, cahayanya sudah padam. Sehingga orang kalau kena homoseksual itu gak duwe izin, Bu. Ibu lihat aja para banci itu. Duwe izin apa gak? Gak duwe izin belas. Karena apa? Ya itu sudah rusak fitrahnya. Itu hati nurani sudah padam cahayanya. Karena itu juga, Bu, di dalam Islam kita itu disuruh menutup pintu menuju ke arah kemaksiatan ini. Bagaimana caranya? Orang laki tidak boleh menyerupai perempuan, dilaknat. Orang perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki, ya. Karena itu kalau ada anak-anak kecil itu laki kepingin minta pakaian rok, jangan dikasih. Anak kecil laki kumpulnya ambil arek wedok-wedok tok. Tulinan golekan, boneka-bonekaan, jangan boleh. Karena itu cikal bakal menuju menjadi banci. Jangan, kamu laki bukan ini mainanmu. Demikian pula kalau ada orang perempuan yang gaya-gaya tomboy. Wedok gaya koyo lanang, jangan boleh. Kamu perempuan, kamu gaya seperti gaya orang perempuan yang lemah lembut, lunglai seperti itu. Karena bermula dari anak kecil, gede nih dadi. Ada kasus, Bu. Ini kasus betulan dan saya tahu sendiri, Bu. Ya. Seorang anak kecil dulu ketika masih kecil itu senengane kumpul arek wedok, arek cilik-cilik koncoe. Bahkan dia minta rok. Jaluk rok nang bapak ibu, nang ibu dikei, Bu. Ya. Waktu bukan dikasih rok, dikasih gamis. Kan gamis kayak rok kan? Subhanallah, gedene dadi banci temenan, Bu. Karena apa? Dari kecil sudah dibuka pintu menuju ke sana. Baik, mudah-mudahan jelas, Bu, ya. Tobat kalau dosa dengan Allah itu gampang, Bu. Kalau dosa antara kita dengan Allah, tobatnya gampang, Bu. Menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selamanya. Dan kalau perbuatan ini dia harus hijrah. Harus hijrah. Tinggalkan teman-teman lama. Kalau perlu dia pergi yang jauh. Dia benar-benar jauh dari teman-teman lamanya ini. Karena kalau masih kumpul, jenenge hati, Bu, goyang, Bu. Wis tobat seminggu, rong minggu, saulan, rong wulan,
setahun 2 tahun rindu kembali. Sehingga ada namanya apa? CLBK, cinta lama bersemi kembali. Iya. Jadi perlu menjauh, nomor-nomornya dihapus kabeh, Bu. Pertemanannya dihapus semuanya, benar-benar lupa, balik nol maneh. Golek konco sing apik, lingkungan sing apik, ndak mau tahu mereka, ndak mau nyambung dengan mereka. Supaya apa? Istiqomah dalam tobat. Lek gak ngono angel Bu istiqomah itu, Bu. Iya, pertama ya tobat. Biasanya orang kalau baru tobat itu, Bu, ngejos. Apa ngejos itu? Pertama Masya Allah, semangat langsung. Begitu tobat, jilbab gede, cadar, iki, pengajian kono, pengajian gini. Terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, mulai. Paling suwe 5 tahun, wis putur maneh, wis lemes maneh wis. Wis apa? Wis merasa kakean ibadah, wis kesel. Kalau biyen kakean maksiat, wis kesel. Ya. Saya kakean ibadah wis kesel, kepingin maksiat maneh. Setan itu pintar. Setan itu pintar nggoda manusia. Baik, itu dulu aja. Wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya sehat walafiat, istiqamah sampai mati, husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.